Shalom, selamat pagi bagi kita semua yang tetap setia mencari Tuhan. Mari kita mulai saat teduh kita di pagi hari ini. Kita katakan, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hidupku, semua ku berikan padamu. Kuduslah hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu Tuhan. Hanya itu kerinduanku. Saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan mau kita senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Apa yang kita miliki, berkat yang kita terima, Allah mau melalui berkat-berkat Allah kita memuliakan nama Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Mari kembali kita angkat pujian ini. Bersama-sama kita katakan, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah
aku berikan padamu, kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu Tuhan. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu Tuhan. Hanya itu kerinduanku. Benar ya Bapa, menyenangkanmu dan senangkanmu yang menjadi kerinduan kami. Ajar kami senantiasa melalui kehidupan kami, berkat materi yang kami terima, kami menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami buka hati kami untuk mendengar firman-Mu di pagi hari ini. Roh Kudus yang membimbing kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, ayat firman Tuhan yang menjadi renungan kita di pagi hari ini terambil dari Pengkhotbah 5 ayat 19. Setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bahagiannya, dan untuk bersuka cita dalam jerih payahnya, juga itu pun karunia Allah. John Rockefeller, seorang yang terkaya di dunia, ditanya pemahamannya tentang arti cukup. Ia menjawab, "Cukup bagi saya adalah memiliki sedikit lebih dari apa yang telah saya miliki sekarang." Kitab Pengkhotbah pun menyatakan bahwa kecintaan seseorang terhadap kekayaan tidak akan terpuaskan meskipun orang itu telah memiliki harta benda yang melimpah. Kitab Pengkhotbah menyatakan bahwa hidup ini begitu singkat. Dalam singkatnya hidup ini, kita diajari untuk menikmati hidup, bersuka cita, berbahagia atas kehidupan kita. Jika kita telah diberkati Tuhan dengan berkat materi, kekayaan, nikmati dan berbahagialah. Harta bukan tujuan utama dalam hidup kita, melainkan suatu sarana agar kita dapat menikmati hidup serta memuliakan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara-saudariku yang terkasih, pada hari ini, hari Minggu, setelah Trinitatis atau Minggu Etika Kerja, kita diajar untuk bekerja, berkarya, bahkan lebih dari itu kita diajak untuk menikmati hidup kita, menikmati berkat karunia yang Allah berikan bagi kita. Menikmati artinya bukan hanya untuk menikmati diri kita sendiri,
bukan untuk hanya kita memikirkan kepentingan kita sendiri, tapi menikmati yang lebih luas lagi, mengajar kita untuk bisa menikmati bersama orang lain karunia Allah secara materi, harta yang Allah berikan bagi kita untuk mencukupkan segala kebutuhan kita, dan juga melalui apa yang ada dalam diri kita, kita bisa menikmati bersama orang lain. Seorang pernah berkata bahwa rezeki yang ada pada dirimu, ada juga sedikit rezeki bagian orang lain. Artinya ketika Allah memberkati kita, kita diajar juga untuk lebih memperhatikan orang lain. Saudara-saudariku, apapun karunia Allah yang kita terima, mari kita pakai dalam sikap dan cara yang benar. Allah tetap yang terutama dalam hidup kita. Harta bukan tujuan hidup kita, tapi sarana agar kita dapat menikmati hidup, agar kita bisa bersyukur, agar kita bisa bersuka cita, dan juga kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Tetap semangat menjalani hari-hari kita, pekerjaan kita. Rasakan berkat-berkat Allah dalam diri kita, biar orang lain juga merasakan berkat Allah yang kita terima. Selamat hari Minggu. Jangan lupa beribadah. Lebih lagi akan firman Tuhan ini akan diingatkan bagi kita dalam ibadah minggu kita hari ini. Saudara-saudariku yang terkasih, untuk menerima, merespon firman Tuhan, mari kita berdoa. Saya undang saudara-saudari untuk berdoa agar Allah memberikan hikmat, agar kita dapat menikmati hidup kita dengan bahagia, sukacita, dan tetap memuliakan, menyenangkan hati Tuhan. Doa pribadi lepas pribadi, kita mulai. Bapa yang baik, terima kasih ya Bapa buat sapaan firman-Mu di pagi ini. Kami bersyukur atas setiap karunia yang Allah berikan bagi kami. Kekayaan, harta benda, dan kuasa untuk menikmatinya. Dan kuasa untuk menerima bahagian kami, serta karunia bersuka cita dalam jerih payah kami. Ajari kami berhikmat bijaksana untuk memakai setiap karunia Allah dalam mencukupkan segala kebutuhan hidup kami, rumah tangga kami. Ajar kami berhikmat bijaksana untuk bisa juga berbahagia menikmati bersama orang lain. Berkati firman ini ya Bapa. Di pagi hari ini juga kami berdoa,
Buat seluruh kami diberkati Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Pekerjaan usaha kami diberkati Tuhan. Kalaupun saat ini kami sedang dalam pergumulan yang berat karena pekerjaan usaha, kami percaya Bapa yang akan campur tangan, Bapa yang akan memulihkan, Bapa yang akan tetap memberkati kami, sehingga kami masih mampu menikmati berkat-berkat Allah yang Allah berikan bagi kami. Jauhkan segala ketakutan, kekhawatiran dalam diri kami, karena ketakutan dan kekhawatiran itu membuat kami tidak melakukan apa-apa, menjadikan kami orang yang kikir, menjadikan kami orang yang tidak peduli terhadap sekeliling kami. Ajar kami selalu bersyukur atas karunia Allah yang Allah bagikan bagi kami. Terima kasih Bapa, berikan kami kesehatan. Kami juga mau berdoa buat hari ini kami akan mempersiapkan diri kami untuk ibadah minggu yang dilakukan di tengah-tengah gereja kami masing-masing. Ajar kami setia Bapa, buat anak-anak Tuhan yang sudah lama tidak beribadah, khususnya selama pandemi COVID-19 ini, ibadah secara online, live streaming yang kami lakukan. Kami berdoa Roh Kudus yang membuka hati mereka, agar anak-anak Tuhan juga mempunyai kerinduan untuk datang beribadah kepadamu Tuhan Yesus. Inilah doa kami, permohonan kami. Kami serahkan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Jangan lupa beribadah di gereja kita masing-masing seperti yang diaturkan gereja kita. Tetap setia. Ketemu kembali dalam saat teduh kita besok hari. Tuhan Yesus memberkati. Salam kasih persaudaraan.